Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Baik, sehat, semangat, tambah semangat, luar biasa. Alhamdulillah, syukur, semoga semuanya selalu sehat dan semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, siapa yang tidak hadir? Anak soleh. Mana solehnya? Oke, sebelum kita belajar, kita cek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Habib kemana teman-teman? Iya, ke Palembang. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pelajaran hari ini dilancarkan. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Hari ini kita akan belajar hal yang menarik. Jadi, Ibu harap kalian semangat dan aktif bertanya ya. Ada yang tahu nggak kita hari ini belajar apa? Ayo, hari ini kita akan belajar tentang keunikan kebiasaan masyarakat di sekitar kita. Nanti kalian bisa menceritakan pengalaman kalian ya. Sebelum kita mulai pelajaran, biar kita lebih semangat, mari kita esprekin terlebih dahulu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah dahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go, ditembak-tembak go. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk, diganti-ganti yuk. Lima jari yang kanan, lima jari yang kiri, kanan tutup hidung, kiri tutup telinga. Diganti-ganti
kita mulai materi, Ibu mau nanya nih ke kalian. Ada yang tahu nggak sih apa makna keunikan kebiasaan di masyarakat di sekitar kita? Ada yang tahu nggak sih apa itu? Nah, keunikan kebiasaan di masyarakat di sekitar kita adalah hal-hal khas atau berbeda yang dilakukan oleh sekelompok orang di suatu tempat yang mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Komunikasi ini bisa berupa cara bekerja, cara komunikasi, tradisi, upacara adat, bergotong royong, makanan khas, atau cara merayakan suatu peristiwa. Nah, makna dari keunikan kebiasaan ini adalah bahwa setiap masyarakat punya cara sendiri dalam menjalani hidup sesuai dengan budaya, sejarah, dan lingkungannya. Keunikan ini sangat penting karena menunjukkan kekayaan budaya Indonesia dan perlu dihargai agar tidak hilang. Nah, kita masuk ke materi ya, didengar dan disimak baik-baik ya anak-anak. Nanti Ibu tanya satu-satu loh. Keunikan keberagaman masyarakat di sekitarku. Keberagaman masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia, yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Keberagaman ini tidak hanya tepat dalam hal etnis, agama, bahasa, dan adat istiadat, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan lainnya yang menciptakan suasana yang dinamis dan penuh warna di sekitar kita. Dalam konteks masyarakat di sekitarku, keberagaman ini tidak hanya menciptakan tantangan, tetapi juga peluang untuk saling belajar, memahami, dan mempererat tali persaudaraan. Yang pertama, keberagaman etnis dan budaya. Masyarakat di sekitarku terdiri dari berbagai etnis yang memiliki budaya, tradisi, dan cara hidup yang berbeda-beda. Misalnya, di Indonesia terdapat suku Jawa, suku Batak, Minangkabau, Bugis, dan banyak suku lainnya. Masing-masing suku ini memiliki bahasa, pakaian adat, tarian musik, dan kuliner khas yang mencerminkan identitas budaya mereka. Keberagaman etnis ini membuat masyarakat di sekitarku memiliki kesempatan untuk saling mengenal dan belajar satu sama lain, mengenali tradisi, kebiasaan masing-masing. Tidak jarang kita dapat menikmati berbagai macam makanan dari berbagai daerah yang membawa cita-cita khas rasa yang berbeda-beda. Di beberapa tempat, kita bahkan bisa melihat cara-cara budaya seperti festival, seni, perayaan, hari-hari besar etnis tertentu, atau petunjuk tradisional yang menjadi ajang untuk saling mengenal. Meskipun ada berbeda, masyarakat saling mendukung dan merayakan keberagaman ini dengan penuh rasa hormat dan toleransi. Selanjutnya, keberagaman agama dan kepercayaan. Keberagaman agama dan kepercayaan juga merupakan salah satu ciri khas dari masyarakat di sekitarku. Indonesia yang mayoritasnya penduduknya yang sangat beragam. Beragama Islam juga dihuni oleh umat agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik. Contohnya, masyarakat yang terdiri dari berbagai agama seringkali bersama-sama merayakan hari-hari besar agama masing-masing. Hal ini tidak hanya membuktikan toleransi yang tinggi, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk memperkenalkan dan menghargai ajaran agama yang berbeda. Momen seperti ini merayakan Idul Fitri, Natal, Nyepi, dan Waisak menjadi kesempatan untuk berbagi dan saling memberi penghormatan kepada perbedaan yang ada. Selanjutnya, keberagaman bahasa. Keberagaman bahasa di masyarakat di sekitarku juga menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk dipelajari. Di Indonesia ada lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah. Meskipun bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama di lingkungan sekitarku, kita bisa mengejar kepercayaan dalam bahasa Jawa, Sunda, Bali, Minangkabau, dan masih banyak lainnya. Kemampuan untuk membicarakan dalam berbagai bahasa daerah menjadi kebanggaan serta sebuah alat untuk mendengar agar budaya dan tradisional cukup hidup. Keberagaman sosial
dan ekonomi. Keberagaman juga tempat dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat di sekitarku. Terdapat berbagai lapisan sosial yang berbeda, mulai dari kalangan atas, menengah, hingga bawah. Pemerintah dan masyarakat seringkali mengadakan program sosial untuk membantu mereka yang kurang mampu, seperti program membantu sosial, pendidikan gratis, serta fasilitas kesehatan yang terjangkau. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, masyarakat berusaha untuk menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam keberagaman. Keberagaman yang ada di sekitar kita tentu juga membawa tantangan tersendiri. Salah satunya, tantangan terbesar adalah bagaimana menjadi keharmonisan di tengah perbedaan yang ada. Terkadang perbedaan dalam cara berpikir, berbiasa, dan tradisi dapat memunculkan konflik kecil. Keberagaman ini juga membuka peluang besar bagi masyarakat untuk berkembang. Keberagaman dalam etnis, agama, dan budaya menciptakan peluang bagi masyarakat untuk belajar tentang cara hidup yang berbeda dan saling berbagi pengetahuan. Selanjutnya, peran pendidikan dalam meningkatkan toleransi. Pendidikan memang peran yang sangat penting dalam menjaga keberagaman di masyarakat. Sekolah, lembaga pendidikan menjadi tempat yang sangat strategis untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan memahami perbedaan. Mulai dari pendidikan inklusif, anak-anak dapat belajar untuk mengenal, menghargai keberagaman yang ada. Di banyak sekolah, misalnya, kegiatan ekstrakurikuler dan program pertukaran budaya antara siswa dari berbagai latar belakang etnis dan agama sering diadakan untuk memperkenalkan berbagai tradisi dan kebiasaan masyarakat. Hal ini tidak hanya memperkenalkan pengalaman siswa, tetapi juga mempererat rasa peraturan di antara mereka. Yang selanjutnya, masyarakat yang bersatu dalam keberagaman. Keberagaman yang ada di masyarakat ini bukan penghalang untuk menciptakan persatuan, melainkan sebuah kekuatan untuk bersatu. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menjadikan kita untuk menerima keperbedaan yang menjadikan sebagai dasar untuk saling bekerja sama demi tercapainya juga tujuan bersama. Keberagaman bukanlah hal yang perlu ditakuti atau dihindari. Sebaiknya keberagaman adalah suatu yang harus dirayakan dan dihargai. Keberagaman menciptakan kesempatan bagi kita untuk memperkaya pengalaman hidup, memperluas wawasan, dan membangun kedamaian di tempat perbedaan. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Materi kita ada, ingat nggak apa sih materi kita tadi? Nah, materi kita keunikan dan keberagaman masyarakat di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang kurang jelas dari materi yang Ibu sampaikan kepada kalian? Nah, jika sudah jelas, sekarang Ibu membagi kelompok ya. Kita membuat tugas per kelompok, jadi Ibu bagikan kelompoknya ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya kepada kalian. Nah, Ibu sudah membagikan LKPD-nya, silakan sekalian kerjakan per kelompok ya, jangan ribut ya. Jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti, tanya Ibu ya. Nah, untuk yang sudah selesai, silakan per kelompoknya bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nanti Ibu kasih reward nilai A. Jadi, kesimpulan materi kita pada hari ini, keunikan dan keberagaman masyarakat di sekitar kita terlihat dari perbedaan adat istiadat, kebiasaan, bahasa, pakaian, makanan, dan tradisi. Keberagaman ini adalah kekayaan bangsa yang harus kita hargai dan lestarikan dengan saling menghormati dan bekerja sama. Meskipun berbeda, kehidupan masyarakat menjadi lebih rukun, damai, dan harmonis. Nah, jadi itulah materi kita pada hari ini. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah
batas waktunya sudah lewat. Ibu akhiri, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.